Kau lewati hari dengan cinta di waktu lalu. Kali ini kau lebih berarti saat aku memandang dirimu. Begitu indahnya kau hadapi waktu dengan cinta di masa nanti. Perjalanan waktu takkan melihat siapa dan apa dari dirimu, tapi bagaimanakah kau mengisi hidupmu menjadi lebih indah saat hari ulang tahunmu. Kali ini kau lebih berarti saat aku memandang dirimu. Begitu indahnya kau hadapi waktu dengan cinta di masa nanti. Perjalanan waktu takkan melihat siapa dan apa dari dirimu, siapakah, tapi bagaimanakah kau mengisi hidupmu menjadi lebih indah saat hari ulang tahunmu. Perjalanan waktu takkan melihat siapa dan apa dari dirimu, siapakah, tapi bagaimanakah kau mengisi hidupmu menjadi lebih indah saat hari ulang tahun. Perjalanan waktu takkan melihat siapa dan apa dari dirimu, tapi bagaimanakah kau mengisi hidupmu menjadi lebih indah, menjadi lebih indah, menjadi lebih indah, menjadi lebih indah saat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun cinta, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Juga di tahun 2014 menjadi seorang penerima anugerah Carta Peduli Indonesia, dan di 2013 menjadi CEO inovatif untuk negeri versi majalah Gatra, menerima Ganesha Wirya Jasa Utama dari ITB, dan masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Hadirin sekalian. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk sesi pertama ini, kita akan sebentar, ini recording saya mengganggu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera berikan kesempatan. Pasti kita semua ini udah penasaran, Bu Nur, apa sih tipsnya, apa sih jurusnya gitu. Mari kita sambut para hadirin yang berbahagia, Ibu Nur Hayati Subakat. Terima kasih banyak Bu Tata.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah satu kehormatan. Saya diundang siang ini sebagai berbagi pengalaman ya. Kemudian pada kesempatan ini juga yang terhormat Bapak Dr. Indra Pahala. Tadi sudah wakil dekan bidang kemahasiswaan, kemudian juga Bapak Agung Wahyu Handaru. Kemudian juga Bapak Dr. Kosasih sebagai Ketua Umum Kagisma. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Kagisma, ulang tahun yang ke-7. Ya. Baik, sebelum saya bagi pengalaman, boleh panitia ini kan video untuk berbagi supaya lebih kenal dengan para. Baik. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumba. Keempat,
pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke materi. Silakan panitia. Saya di sini berbagi untuk share materinya. Ini dari awal. Oke, baik. Ya, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya bagaimana jatuhnya bangunan perusahaan ya. Mudah-mudahan ini relevan dengan kondisi saat ini. Baik, slide berikutnya. Sudah. Ya, di sini saya perkenalkan kembali. Tadi kita sudah lihat ya video dari Paragon. Jadi perusahaan ini lahir tahun 1985, 36 tahun lebih yang lalu ya, dengan home industry, jadi industri rumah tangga dengan 2 orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang kami sudah menjadi market leader sekarang di Indonesia dengan karyawannya di atas 10.000 seluruh Indonesia, pabriknya 20 hektar, ini termasuk industri lokal ya kosmetik yang terbesar saat ini di Indonesia. Dan 41 distribution center, salah satunya di Malaysia. Itu pun di Malaysia pun juga di tengah pandemi kami tumbuhnya juga cukup bagus di sana. Dan sekarang udah nomor 3. Dan termasuk juga R&D yang terbesar saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini brand-brand kami dan termasuk ini brand yang cukup kuat saat ini ya. Jadi ada 6 brand. Pertama Putri. Putri memang produk kami yang pertama. Yang kedua adalah Wardah, Makeover, Emina, dan CAF. CAF ini lahir tahun lalu di tengah pandemi ya. Di tengah pandemi, alhamdulillah tim pun juga masih mengeluarkan brand baru, yaitu untuk pria ya. Dan kemudian tahun ini tim mengeluarkan lagi Labore baru 1 bulan yang lalu. Ini adalah kulit sensitif. Jadi masing-masing brand ini punya ini sendiri ya, karakternya sendiri sesuai dengan target marketnya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana perjalanannya Paragon ya? Saya tadi berdiri 1985. Kenapa saya milih industri kosmetik? Karena pernah bekerja selama 5 tahun di industri kosmetik multinasional dan kemudian tadi disampaikan ya latar belakang farmasi. Nah, dengan pengalaman ini dan dengan inovasi saya kotak-katik formulanya, saya menemukan formula dengan kualitasnya nggak jauh beda dengan multinasional, tetapi harganya lebih murah. Itulah dasar produk kami sampai saat ini. Jadi gimana membuat produk kualitasnya bagus, harganya bersaing. Ya alhamdulillah itu adalah produk untuk perawatan rambut ya. Alhamdulillah langsung disambut sama salon-salon. Dan berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat ujian yang cukup berat, mungkin lebih berat dari sekarang ya. Karena rumah dan industrinya itu kebakar habis, kondisinya minus waktu itu. Kenapa minus? Karena kami punya utang sama supplier dan di mana piutangnya faktor karena banyak kebakar, banyak langganan yang nggak mau bayar. Nah, di sini yang saya rasakan nilai kepeduliannya. Kenapa saya bisa bangkit kembali? Karena peduli terhadap karyawan. Walaupun karyawan baru 25 orang ya. Jadi kalau saya saya merasakan kepedulian terhadap orang lain ini yang menyebabkan kita semangat bisa bangkit kembali. Kalau saya mikirkan diri sendiri waktu itu ya udah tutup saja karena suami masih bekerja dan gaji beliau pun tidak cukup. Tetapi kepedulian inilah yang membuat semangat ya. Dan pada sempat itu saya merasakan banyak pertolongan ya, pertolongan Allah waktu itu. Satu dari
kenalan langsung pinjami rumahnya, kemudian juga dari supplier karena menjaga kepercayaan, juga saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Kemudian ada kebijakan BI waktu itu untuk ngasih usaha kecil. Nah, jadi bank juga lagi cari target kali ya, jadi momennya pas. Saya minta 50 juta, malah banknya suruh ambil 150 juta. Nah, ini saya anggap pertolongan Allah gitu ya. Nah, ini dengan singkat kata saya bisa bangun tidak sampai 1 tahun, saya bisa bangun rumah kembali dan bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Nah, tahun 95 kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide wadah kosmetik halal gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ide itu bisa saja dari orang lain ya, makanya kita perlu banyak silaturahmi. Dan walaupun idenya bagus, tetapi karena pesantren nggak pakai kosmetik dan saya juga nggak pengalaman, boleh dikatakan waktu itu sih gagal ya. Dan kemudian saya coba lagi iklan di harian terbit. Kenapa iklan di harian terbit? Ya murah aja. Jadi kemudian harian yang tidak terlalu kenal, tapi saya menemukan ada perusahaan direct selling, multi level waktu itu di tahun 96. Nah, itu alhamdulillah juga berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi seperti sekarang ya, tapi tidak ada krisis kesehatan, banyak pengangguran, banyak yang bergabung di multi level. Sehingga perusahaan kami juga berkembang pesat waktu itu di tengah krisis. Dan saya anggap itu juga momennya pas gitu ya. Dan saya malah bangun pabrik kedua, yang luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Jadi saya anggap ini juga pertolongan Allah kesekian kalinya kepada kami. Dan kemudian tahun 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung. Kemudian 2003 anak saya juga kedua lulus juga langsung gabung. Jadi kolaborasi antara senior dan junior kami mengembangkan perusahaan ini. Jadi tadinya kami banyak hanya menjualkan B2B ya, ke orang, kami hanya membuat, orang lain yang jual. Nah, mulai anak-anak gabung kami coba jual B2C. Dan kemudian juga tahun 2004 kami balik lagi mengalami penurunan karena multi level yang kami supply juga turun, kami ikut turun ya. Kemudian alhamdulillah 2005 kami menemukan lagi multi level Shopee Martin sehingga bisa pulih kembali. Nah, setelah 2009 itu anak-anak gabung dengan tim ya diperbaiki, kami relaunching wadah. Nah, diperbaiki ya, tagline-nya diganti, packaging-nya diganti. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah wadah. Jadi kembali lagi kami menemukan momentum yang pas. Nah, di dalam Islam kan tidak ada kejadian seizin Allah. Jadi saya anggap itu kembali lagi pertolongan Allah gitu ya. Jadi kata kuncinya bagaimana kita selalu jatuh, selalu bangkit kembali. Nah, apa yang menyebabkan kita bangkit kembali itu adalah kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini kemudian 2010 tim mengeluarkan lagi makeover, 2011 ganti nama menjadi PT Paragon Technology Innovation, 2014 keluarkan lagi brand baru Emina, brand untuk remaja ya. Ini juga momennya juga pas ya, karena satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial juga Emina. 2014 anak saya ketiga dokter spesialis kulit juga gabung. Sekarang ngurusin R&D. 2017 launching shampoo. Nah, ini memang masih PR ya, karena bersaing dengan multinasional. 2018 keluarkan lagi Insta Perfect untuk yang premium, 2000 dekoratif ya, 2019 skincare. Nah, 2020 launching Kaf. Ini sebetulnya kita udah lama ya mencari brand untuk pria. Nah, ditemukan habis salat Jumat itu sama tim tahun lalu. Nah, 2021 seperti saya lihat Labore. Jadi kata kuncinya bagaimana selalu berinovasi ya, mengeluarkan brand-brand baru. Ya, kunci suksesnya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah ini prestasi daripada tim ya, tahun 2016 suatu seminar di Paris ya, Euromonitor menyampaikan wadah adalah global fastest growing brand di dunia. Dan ini adalah
nomor 6 ya. Jadi pertama kali brand Indonesia masuk dalam kancah ini. Nah, sekarang alhamdulillah kami sudah menjadi market leader kosmetik di Indonesia, nomor 1 di makeup, dia nomor 1 juga di moisturizer. Ini udah hampir masukin tahun ke-6 ya. Nah, itu ngelewati semua brand-brand lokal yang ada di Indonesia, termasuk brand multinasional yang ada di Indonesia, dan termasuk brand multinasional nomor 1 di dunia. Tapi di Indonesia alhamdulillah kami bisa melewati. Kalau cleanser, naik tahun ini sebetulnya kami sudah nomor 2. Dan kemudian pernah dibahas juga di Harvard Business Review itu di tahun 2019 awal ya. Ini jarang sebetulnya perusahaan yang dibahas di sini. Ya, lanjut. Nah, kalau kita bagaimana kita mempertahankan suatu bisnis ya. Jadi kalau kita baru memulai itu biasanya profitnya pasti kecil ya. Kemudian penjualan kecil, cost-nya tinggi, tapi kemudian dia akan tumbuh ya. Tumbuh otomatis juga cost-nya turun sehingga udah dapat profit, kemudian dia majority ya. Nah, ini harus hati-hati. Kita jangan sampai decline ya. Bagaimana supaya nggak decline? Ya harus relaunching lagi seperti yang tadi saya ceritakan, keluarkan lagi brand baru sehingga dia nggak turun, dia selalu terus naik lagi. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita terus mengasah kemampuan ya supaya kita tetap tahan ya dalam bisnis ya, kerja keras ya, tidak kompromi pada hasil akhir, disiplin, pantang menyerah, detail dan perfect. Ya, lanjut. Nah, di dalam perjalanan kami itu kami menemukan 5 core value Paragon yang menjadikan kami bisa seperti ini. Yaitu pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga kerendahan hati, 4 ketangguhan, yang kelima adalah inovasi. Ya, lanjut. Nah, itu ketuhanan ya, bagaimana kita bekerja sungguh-sungguh dan optimis sebagian beribadah. Jadi dengan ketuhanan ini kita selalu yakin ya setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Yang tadi saya ceritakan juga ya, kemudian gimana kita juga menjaga kejujuran, bertanggung jawab ya Pak, dipercaya ya. Waktu saya kebakaran tuh karena dipercaya ya dikasih sama pinjaman sama supplier. Kemudian tentu juga senantiasa menghargai perbedaan keyakinan dan menebar kebaikan mencegah keburukan. Ya, lanjut. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, ini yang saya rasakan ya, kepeduli terhadap orang lain, bagaimana hidup kita bermanfaat orang lain ini yang selalu membuat kita selalu semangat ya. Jadi bagaimana kita memberi manfaat, inspirasi positif bagi sama lingkungan dan setiap aktivitasnya. Dan di sini dengan kepedulian tentu kita bagaimana saling memahami, saling peduli, dan jadi di sini adalah bagaimana kita kolaborasi ya suatu tim. Inilah menyebabkan perusahaan lebih sustain. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Yang ketiga adalah kerendahan hati ya, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi kita jangan sampai sombong, selalu optimalkan sumber daya ya sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan. Maksudnya bagaimana hidup sederhana dan cost efektif. Kemudian tentu kembali lagi saling menghormati dan menghargai perbedaan demi kepentingan bersama, dan kita juga pakai ilmu padi ya, tambah berisi tambah merunduk. Jadi selalu rendah hati dan belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Jadi kita harus selalu haus ilmu gitu ya. Ya, lanjut. Yang keempat tentu ketangguhan, menjalani hidup dengan penuh sukacita dan tinggi. Itu di sini berani, sabar, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, bertekad kuat, disiplin, ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas, tentu juga penuh semangat menghasilkan karya terbatas sampai batas. Nah, ini yang sangat diperlukan banget, apalagi tengah pandemi ini. Ya, lanjut. Yang kelima adalah inovasi, ya selalu mengembangkan hal baru yang lebih baik, melampaui harapan pelanggan, tentu juga visioner, kreatif, dan menciptakan terobosan baru untuk jadi ke depan, berpikiran terbuka dalam menggali dan mengolah beragam informasi, antisipatif, gesip, responsif dalam menghadapi setiap perubahan. Apalagi ini tengah pandemi ini inovasi sangat-sangat diperlukan. Ya, lanjut.
Nah, ini bagaimana tadi kolaborasi ya, mana semangat kolaborasi yang tadi saya sampaikan. Dan di sini perusahaan karena udah cukup besar ya, kami sendiri juga udah nggak mampu memanagenya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak beberapa direktur, manajer yang mereka pengalaman puluhan tahun di multinasional bergabung dengan kami, sehingga terjadi kolaborasi antara Paragonian, itu maksudnya yang staf kami ya, yang muda, sehingga menjadi corporate startup istilahnya. Jadi perusahaan berkembang seperti startup, tetapi tetap profesional. Ya, lanjut. Nah, jadi dalam kata kuncinya bagaimana suatu produk itu sukses, ya seperti kita ketahui ada teori marketing mix 4P ya. Produknya bagus, price harga bersaing, placement ada tempat, promotion tentu ada promosi ya. Kemudian bagi saya selain 4P ini ada 1P yang sangat penting dalam perjalanan seperti saya ceritakan tadi adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Dan kemudian bagaimana kita juga selalu beradaptasi ya. Dan bagaimana bisa dilihat ya, tahun 95 wadah bisa dilihat ya, jadi kayak kurang apa ya, ya istilahnya kurang relevan, kurang modern lah gitu ya. Dan kemudian tahun 2009 kita relaunching ya, lebih modern, lebih diinikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan kemudian kita rubah lagi sehingga wadah selalu kekinian. Ya, lanjut. Dan bagaimana juga sampai seragam beautician-nya juga kita rubah ya, dari kiri terus lanjut lagi, terus lagi sehingga lebih menarik, memberi pelayanan terbaik bagi pelanggan. Ya, lanjut. Nah, sekarang di tengah pandemi apa yang kami kerjakan gitu ya, untuk beradaptasi dan inovasi di tengah pandemi juga kami menghadirkan satu solusi ya. Jadi kami juga mengadakan program Paragon Business Partner, itu adalah program reseller ya. Kami kasihkan pelatihan gratis, pelatihan jualan online gratis. Kemudian juga kami meluncurkan lagi karena dekoratif pandemi banyak di rumah, jadi ngurangin pakai kosmetik dan kurang pakai masker, ngurangin pakai lipstik, tapi kami mengeluarkan juga lipstik yang tidak nempel di masker gitu ya. Kemudian kita juga lebih ke skincare. Kemudian bagaimana edukasi new normal, jadi dan alhamdulillah kami juga termasuk 2 bulan yang lalu tuh dikunjungi sama 3 menteri ya, 3 menteri sekaligus, itu Pak Luhut, Pak BGS, Menteri Kesehatan, dan kemudian Pak Agus dari Menteri Perindustrian mendadak mendatangi pabrik kami karena beliau melihat ini contoh suatu industri bisa berjalan 100% dan kesehatan karyawannya juga terlalu terjaga. Jadi di tengah pandemi ini kita seperti suatu burung dengan 2 sayap ya, sayap kesehatan dan sayap kesehatannya perusahaan. Nah, ini harus seimbang. Tidak bisa satu sayap sakit gitu ya. Jadi kami alhamdulillah bisa mengimbangkan ini. Jadi para beautician-nya juga saling dengan prokes yang ketat masih bisa jalan, termasuk para makeup artis yang bekerja di TV-TV. Alhamdulillah itu juga sekarang sudah boleh dikatakan tidak ada kasus ya, jadi dengan prokes. Kemudian kami juga organisasi donasi mengajak konsumen bergerak bersama, dan kami termasuk perusahaan yang pertama yang menyumbang cukup besar di tengah pandemi tahun lalu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita juga mengakselerasi transformasi digital ya. Sebetulnya ini rencananya transformasi digital ini di tahun 2022, tetapi karena COVID ya, jadi COVID ini mempercepat kita ya sebetulnya transformasi digital. Sebetulnya kan digital ini juga berapa tahun sebelum pandemi juga udah mulai ya. Nah, sekarang kita sebetulnya ada hikmahnya dengan ada pandemi ini kita mempercepat. Jadi kita juga lebih banyak menjual e-commerce,
Kemudian juga kita juga ada virtual. Jadi mencoba makeup itu nggak usah dicolek-colek ya, pakai ada aplikasi. Kemudian juga ada brandnya juga pakai launching, pakai virtual. Kemudian biasanya pertemuan dengan komunitas itu secara offline, sekarang kita ngadakan secara online. Ya, lanjut. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas yang bermanfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi visi kami bukan hanya sekadar cari uang, tapi bagaimana perusahaan ini bermanfaat orang lain. Yang misinya mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, ini apa yang kami kerjakan ya untuk internal itu semua karyawan yang telah bekerja 7 tahun, mulai 2017 kami berangkatkan 500 orang per tahun. Itu untuk yang Islam umroh, untuk yang non-Islam itu wisata rohani, itu udah berangkat 1.500. Nah, tapi ini mulai 2020, 2021 ya masa kami tunda. Dan kami juga mengadakan mes ya, ada mes untuk single, ada mes untuk couple ya, ada daycare, ada area olahraga, sehingga perusahaan ini menjadi family friendly. Ya. Dan kemudian juga gimana kami menyesuaikan pola kerja ya tadi bagaimana jadi bagi kami kesehatan karyawan itu nomor 1 ya. Jadi seperti yang saya kasih tahu gimana menyeimbangkan antara kesehatan karyawan dan kesehatan perusahaan. Ya, lanjut. Nah, ini 4 pilar CSR kami ya, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Jadi di sini kembali lagi ya kepedulian ini yang menyebabkan saya suka menyampaikan sama tim ya, saya tidak memberi target, tetapi yang memberi target adalah orang-orang yang kita bantu. Jadi semangat inilah yang selalu kami sampaikan kepada tim di tengah pandemi ini. Alhamdulillah dengan semangat kepedulian terhadap orang lain, tim juga semangat di lapangan, mereka juga yang kerja di lapangan tetap ke lapangan, kemudian yang di pabrik tetap jalan, tapi yang bisa WFA ya bisa tetap WFA. Ya, alhamdulillah dengan kolaborasi semua kami tahun 2020 tadinya dikira udah siap-siap rugi ya, alhamdulillah masih ada untung. Di tahun 2021 pun juga kami masih diberi rezeki sama Allah, sehingga waktu Delta menanjak pun kami juga masih bisa berbagi. Ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini penjualan juga udah mulai hampir pulih ya. Jadi tapi udah naik dibandingin tahun lalu. Ya, lanjut. Jadi di sini kalau saya lihat lagi dirangkum, ya karakter adalah fondasi supaya kita menjadi sukses. Begitu sedikit berbagi pengalaman dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Masya Allah, Bu Nur, kita sangat terinspirasi mendengarkan kisah jatuh dan bangkitnya Ibu dimulai dari tahun 85 ya Bu Nur ya? Iya. Sudah 35 tahun. 36, tahun depan 37. Februari tahun depan udah 37 tahun. Masya Allah. Dan dalam perjalanannya sudah banyak onak dan duri dan sudah berhasil ya sekarang memberangkatkan 500 orang karyawan setiap tahun ya Bu ya. Untuk beribadah umroh maupun untuk wisata rohani. Ya baik, luar biasa ya. Pasti para hadirin yang hadir ini Bu Nur sudah tidak sabar nih untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi tentu sebelumnya kita akan lihat satu video lagi berikut ini. Silakan Pak Hussein.
Iya, luar biasa ya Bu Nur Hayati Subakat. Bagaimana Ibu mengembangkan sebuah bisnis rumahan dengan dua asisten rumah tangga ya Bu ya? Ya, Masya Allah, dari 2 orang sekarang sudah menjadi 10.000 karyawan dan disupport dengan berbagai latar belakang ya, baik di level pimpinan maupun iya, luar biasa sekali ya Bu Nur ya. Jadi kita akan coba berdialog nih Bu, pasti banyak sekali yang ingin menggali lebih dalam nih apa yang Ibu sudah capai. Nah, kita beri kesempatan kepada Ayun yang sudah antri. Silakan Ayu disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu Tata atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada pertanyaan nih Bu. Wardah saya baca di headline news pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya, dia menyumbangkan, luar biasa banget ya, kalau nggak salah itu 40 M. Nah, di saat perusahaan-perusahaan lain mungkin untuk bertahan hidup aja susah gitu ya Bu ya. Sedangkan Ibu menggelontorkan uang segitu banyaknya. Apa tidak takut rugi gitu Bu? Terus apa sih motivasinya dalam menyumbang tersebut gitu? Ya, baik. Nah, itu yang pertama Bu. Terus ada lagi nih Bu yang kedua. Banyak. Ya, silakan. Ya, sekarang tuh lagi model muka Korea gitu, di mana glowing gitu ya Bu. Ya. Nah, apa sih Wardah itu tidak bikin satu produk yang bisa bikin kulit wanita Indonesia glowing seperti orang Korea gitu Bu. Itu aja. Kan tadi udah ada katanya skincare. Ya. Kita berkesempatan, silakan Ibu Nur. Terima kasih banyak Bu Ayu. Jadi memang waktu COVID ya mulai nanjak tuh di DKI ya, kan mulai tanggal 13 ya. Kemudian di tanggal 16 itu udah kelihatan rumah sakit udah heboh lah gitu ya. Karena seperti kita ketahui tidak satupun orang di Indonesia ini yang mengira COVID bisa meledak seperti itu. Kan waktu itu wah gampang lah, nggak akan terjadi gitu kan. Sampai Pak Presiden juga bilang gampang lah pakai ini kan begitu kan. Tiba-tiba demikian. Dan anak saya nomor 3 itu dokter. Itu dapat dapat inilah dari teman-temannya, waduh kewalahan rumah sakit. Nah, kebetulan kita waktu itu punya dana tabungan CSR. Nah, kita memang dana CSR-nya kita sisihkan sebagian, nggak semua dihabisin gitu ya, untuk jaga-jaga sebetulnya untuk beasiswa. Kan kita khawatir kalau beasiswa kita nggak maulah orang habis dikasih beasiswa kemudian stop gitu ya. Jadi kita punya dana tabungan 40 M waktu itu. Tetapi karena COVID demikian sangat-sangat ininya, jadi saya merasakan seperti itu, yang namanya APD langka, alat kesehatan langka gitu ya. Jadi kami tuh betul-betul nyari barang tuh, bukan memberi uang, betul alat gitu. Jadi tim ini saya juga nyari gitu ya. Kenapa kita pusat itu? Karena kepedulian tadi. Kepedulian ya udahlah, kita nggak pikir panjang, itu ada dana tabungan, kita sumbangin semua gitu. Nah disinilah saya merasakan memang tadinya kita juga tahun itu waktu itu bilang kan paling 2 bulan gitu ya. Kita juga kaget, ternyata penjualannya juga turun gitu ya. Tapi di sini yang saya sampaikan ke tim, pokoknya semangat. Yang penting itu semangat gitu ya. Jadi bagaimana kecepatan tadi? Ya alhamdulillah uang yang 40 M itu Juni udah balik lagi. Dan kemudian saya waktu itu juga, waduh ini kita juga biasanya itu adalah tabungan 6 bulan operasional gitu ya. Ini coba dihitung. Ini cukup nggak uang nih sampai 6 bulan gitu ya. Kita udah ngira karena penjualan turun kan. Tapi ternyata dengan banyak fundamental yang kita bisa perbaiki di tengah pandemi ini. Ya seperti contoh sekarang aja ya. Kita ada pertemuan. Ini kan juga menghemat ya. Nah itu juga kami tuh tiap tahun kan ngadain pertemuan, tiap 6 bulan ada perjadin. Ternyata dari perjadin itu banyak penghematan dan lebih efektif. Jadi tiap koordinasi nasional itu malah ya bisa lebih sering lagi gitu. Kalau offline kan juga kan terbatas biaya pesawat, biaya hotel gitu ya sekarang. Nah, dan kemudian
Saya udah siap-siap istilahnya pecah celengan ya. Alhamdulillah celengannya bertambah. Nah itu yang saya rasakan berapa kali kan tadi ya dengar dari dari perjalanan saya. Nah saya juga kasih tahu tim, kita udah berapa kali jatuh bangun, yang penting kita selalu semangat jangan hilang, itu yang saya sampaikan. Makanya saya sampaikan lagi sama mereka, saya tidak kasih target sama kalian, orang yang kita bantu adalah yang kasih target. Nah ini semangat ini sama tim, ya alhamdulillah ya kami sampai saat ini masih selamat ya, dan perusahaan itu udah boleh dikatakan pulih lah ya, tanpa mengurangi, tanpa ada PHK ya di perusahaan. Jadi dari awal saya tuh selalu semangatnya bagaimana jadi kita seorang pengusaha itu begitu putuskan pengusaha, kita harus tanggung jawab terhadap karyawan. Jangan sampai udah tutup aja lah gitu kan. Bagi kita udah cukup. Makanya perlunya value tadi, value hidup bermakna, itu udah dikirim buku saya ya. Nah, tujuan kita hidup bermakna itulah yang membuat kita selalu semangat, peduli terhadap orang lain, itu juga buat kita semangat. Ya alhamdulillah bisa selamat gitu. Banyak perusahaan-perusahaan lain yang saya lihat dari sejenis itu ya banyak yang rugi ya segala macam. Alhamdulillah kami nggak rugi gitu. Seperti itu. Ayo. Itu Kemudian terbukti lagi ya, apa tadi? Oh yang glowing tadi ya. Udah Ya, ada sih. Yang tadi kita memang Korea. tahun ini Crystal Secret ya. Jadi untuk Rhythm itu sudah ada sih. Banyak kok produk-produk yang untuk bisa glowing. Insyaallah. Ya. Jangan lupa di hunting ya, Mbak Ayu. Ya, terima kasih Kita Bu. selalu ya kekinian, tadi lihat aja video terakhir ya. Kami pun satu-satunya kosmetik yang sama Menteri Perdagangan diundang ke di Dubai, Festival Dubai. Ya. Jadi kami ikut sekarang ini. Ya. Iya, baik, luar biasa. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak Ayu ya. Ya, terima kasih Bu. Bu Tata. Jadi yang Bu Nur sampaikan tadi bahwa ternyata Wardah ini menjadi berkembang karena peduli ya, nilai-nilai kepedulian gitu ya Bu Nur ya. Betul Nah, ya. itu terbukti banget ya hadis ya Bu Nur ya, kalau bagi Muslim Ya. bahwa sesungguhnya Saya yakin sih itu. iya luar biasa ya Bu Nur ya. Manusia yang beruntung itu yang adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Ya. Jadi 40M itu ternyata sekian bulan langsung balik, luar biasa ya Bu Nur ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Heri. Silakan Pak, ini kelihatannya pertanyaannya banyak ya Pak ya. Kalau bisa tolong disampaikan 2 aja Pak Heri. Itu Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya cukup tertarik, walaupun saya mungkin seorang tentara gitu kan. Tetapi karena saya juga ikut kuliah, jadi mau tidak mau tertarik juga terhadap hal seperti ini. Saya cukup menarik ini tema yang diusung oleh tim dari UNJ ini, mengangkat Ibu di dalam tema ini. Memang di dalam situasi pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin gulung tikar seperti tadi Ibu sampaikan, tapi Ibu bisa bangkit. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebesar Ibu dampak yang perusahaan Ibu terima akibat pandemi ini, kalau kecil dampaknya bagaimana itu? Kiat-kiatnya bisa seperti itu, dan kalau besar mungkin dampaknya besar, dan bagaimana juga bisa survive. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, mohon 2 aja ya Pak Heri. Ya, nggak apa-apa 2. Beda untuk yang lain. Yang kedua, tadi Ibu menyampaikan bahwa salah satu untuk inovasi adalah pengeluaran brand baru ya Bu ya. Dan saya juga mengamati memang banyak sekali produk-produk tadi yang ditampilkan cukup inovasi lah. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah untuk pengeluaran brand baru, apakah orientasinya itu kepada segmen pasar tertentu atau kepada tren yang sedang berkembang saat ini, sehingga bisa mempertahankan agar bisa bertahan dalam brand yang cukup lama di dalam satu dekadenya. Itu mungkin
pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Heri. Ya tadi dampak pandemi terhadap perusahaan itu yang kami rasakan waktu bulan Maret pertengahan ya, itu ya lumayan ya Maret itu karena kami lagi menghadapi kan mau Lebaran ya, jadi kita lagi bikin stok agak tinggi, begitu pandemi ya turun ya kan. Turun yang Maret itu tapi kan pertengahan ya. Yang agak ini si April itu karena mulai dulu istilahnya PSBB ya. PSBB. Nah, tapi alhamdulillah tuh ya dengan tadi penghematan ya. Jadi mulai kita ini kan bersama-sama jadi di April itu boleh dikatakan istilahnya itu perusahaan nggak rugi tapi nggak untung. Ada untung sedikit banget waktu April itu. Tapi mulai Mei udah kelihatan udah mulai agak membaik dan sampai akhir tahun penjualan kami itu hanya turunnya itu sekitar 10%-an lah. 10%-an. Jadi penurun, tapi walaupun turun itu di dekoratifnya turun ya, ini turun, tapi di skincare-nya kami lebih itu. Jadi caranya tadi Pak Heri, caranya gimana gitu. Jadi tadinya ini dekoratif, kemudian ya kita beralih ke lebih ke promosi itu lebih ke skincare gitu. Orang kan tetap pakai skincare gitu kan. Jadi kita boosting skincare-nya. Nah, kemudian kita juga keluarkan produk baru yang itu tadi Kaf ya. Itu kenapa kita keluarkan produk baru itu sebetulnya itu sudah ini sih karena pria sekarang juga udah nggak pingin ini beda. Mudah-mudahan Pak Heri membeli Kaf ya. Jadi itu nggak sama dengan ibu-ibu gitu ya. Nah kita keluarkan. Jadi brand-brand itu kita keluarkan memang kita melihat kebutuhan dari konsumen. Kita keluar jadi awal saya kan Putri itu karena saya pengalamannya di sana produk untuk rambut. Nah kemudian saya keluarkan Wardah. Nah itu memang kita pergi ke dekoratif gitu kan. Dan memang waktu itu kan belum ada produk menjawab kebutuhan muslimah lah istilahnya waktu itu ya. Nah ya alhamdulillah kan ya tapi ya susah mengeluarkan sesuatu barang baru itu kita baru mulai itu 2009. Nah kemudian ya makeover karena yang suka luar, kemudian remaja karena ini seperti itu sih. Nah kemudian ya memang konsumen sekarang pinginnya ada sesuatu yang baru gitu untuk kosmetik ini. Jadi kita keluar terus. Tahun depan kita juga mau keluar lagi. Ada brand baru, ini baru. Seperti itu sih. Jadi kata kuncinya tadi ya kerja keras. Sebetulnya apa sih ininya ya kerja keras, kemudian ikhlas gitu ya. Dan tuntas seperti Pak Sandiaga Uno hilang ya. Jadi itu sih ya. Jadi kalau saya lihat lagi, balik lagi 5 value tadi, saya merasakan itu ya yang menyebabkan kita selalu semangat. Dan kemudian kan kita selalu ikhtiar, ya insya Allah ada kemudahan dari Allah, itu yang saya rasakan sih. Jadi ada aja momen-momen yang pas gitu, seperti itu. Jadi selain kerja keras, ya kita harus yakin semua itu dari Allah itu. Mungkin sudah menjawab, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Pak Heri, jangan lupa beli Kaf ya Pak. Sampaikan juga sama kolega. Iya, jadi rupanya gitu juga ya Bu. Jadi setelah orang melihat pandemi ini menjadi sebuah kesulitan, sebuah hambatan, tapi ternyata Ibu berhasil mendapatkan sebuah celah yang kemudian di situ justru Ibu launching produk baru ya, luar biasa ya. Launching skincare itu ya Bu, pada saat pandemi ini atau gimana? Apa yang pandemi ini kita juga mengeluarkan UV Seal ya kan, itu karena orang itu lagi heboh tuh sekarang tuh, lagi viral gitu kan, karena sebetulnya kita walaupun enggak ini orang kan berjemur perlu cahaya matahari, kemudian kalau kita lihat laptop gini kan banyak sinar, kita juga perlu sunscreen ya, itu juga
yang lagi heboh juga sekarang itu. Ya. Nah, luar biasa Bu Nur. Jadi jangan-jangan kami akan undang Ibu lagi nih untuk beauty class sepertinya. Boleh. Baik, Ibu, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya juga masih dari laki-laki. Mas Freddy, silakan apa mau menyampaikan langsung atau akan kita bacakan saja? Bacakan aja, Bu. Siap. Iya, baik. Ini Mas Freddy ini masih mahasiswa di MMUNJ, Bu Nur, angkatan 2020 ya. Ini pasti jadi menarik sekali karena kami sering case study kalau di MM itu, Bu. Ya. Nah, jadi pertama Mas Freddy menanyakan bagaimana perusahaan Ibu menghadapi brand-brand lokal. Wah, ini sebenarnya Paragon brand lokal ya, Bu ya. Yang saat ini sudah go public, mengingat brand-brand lokal sudah dikenal masyarakat luar sebelum Paragon Group. Oh, mungkin relaunching itu ya. Yang brand-brand yang lama ya, sebelum ada Paragon ya. Sebelum Paragon. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa yang dihadapi oleh Paragon untuk para pesaing di mana Paragon sudah jatuh bangun tapi bisa kembali berkembang hingga menjadi salah satu perusahaan kosmetik yang sangat diperhitungkan. Ya, jadi dalam ini pesaing. Silakan Bu Nur. Betulnya sih apa sih yang dikerjakan itu kan banyak yang bilang fenomena Wardah. Kok bisa sih ngelewatin ya kita tahulah brand-brand yang besar ya sebelumnya yang udah go public juga ya. Yang cukup besar ya alhamdulillah ya itu bagi saya itu ya balik lagi marketing mix tadi ya. Jadi produk yang bagus, agak bersaing, tapi ya satu lagi bagi saya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanannya enggak seperti itu ya. Jadi selain kita menjalankan marketing mix 4P diramu sebaik mungkin, satu lagi ya pertolongan Allah itu sih. Ya alhamdulillah kami udah jauh sangat melewati pemain yang sebelumnya ya, pemain besar sebelumnya itu udah kita lewati semua, termasuk multinasional di Indonesia pun juga sudah bisa lewati. Jadi bagaimana jatuh bangunnya ya seperti tadi itu ceritanya sih. Ya. Jadi 4P itu kuncinya ya 4 tambah 1P ya. 5P bagi saya. 5P. Ini jadi menarik nih Bu, kalau misalnya ada dari keluarga besar Kak Gisma yang lagi studi doktoral, terus ingin studi di tempat Ibu, apakah mungkin Bu? Misalnya jadi spiritual marketing mix dengan pertolongan Allah itu gimana? Karena sangat menarik ini Bu Nur. Nah, nanti saya sampaikan ke SR gimana. Tapi memang sekarang itu kita kan ada 5 nilai tadi ya, 5 nilai itu memang kita udah dapatkan di 2019 sehingga udah menjadi culture-nya perusahaan. Nah, itu kita sampaikan semua ke semua culture ini tentu kita sampaikan ke semua. Yang alhamdulillah sih udah terbentuk gitu budaya 5 nilai tadi itu di Paragon. Nah, itulah yang menyebabkan Paragon ya sustain sampai saat ini. Itu sih saya lihat nih, dengan 5 nilai tadi. Iya, kayaknya komplit banget ya Bu, 5 core value dan marketing mix-nya jadi 5 juga. Iya, betul. Luar biasa. Baik, kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Atau saya akan bacakan ya. Ini dari Mbak Eka menanyakan, pada tahun 1990 perusahaan dan pabrik Ibu terbakar habis semua. Pertanyaannya, apa kisi-kisi utama yang Ibu lakukan untuk bangkit kembali sehingga perusahaan menjadi semakin berkembang walaupun sedang menghadapi pandemi? Ya. Nah, ya jadi saya terus terang waktu pas pas kebakaran itu pasti kita bilang, wah ini perusahaan kali nggak diridhoi Allah gitu kan, dia pasti kita nyalahin itu ya. Tapi waktu itu saya merasakan ada kenalan, saya bilang ya kita nggak usah orang nabi aja diuji gitu, masa kita manusia nggak diuji gitu kan. Betul. Tapi yang satu lagi sebetulnya saya betul-betul waktu itu nggak bisa tidur ya. Apa ya yang saya mau kerjakan. Tapi yang saya ingat benar-benar karyawan waktu itu. Jadi kepedulian terhadap orang lain itu yang saya rasakan. Sebetulnya kan saya waktu itu karena suami juga udah jadi managing director ya waktu itu di suatu perusahaan, kita langsung dikasih rumah sama bos Pak Subakat ya, karena ada rumahnya kosong. Jadi bagi saya sebetulnya ya kalau saya tutup ya nggak ada masalah di kami.
Tapi yang saya ingat karyawan kebetulan waktu itu juga tahun 90 bulan April itu lagi bulan puasa. Nah, saya pikir juga pastilah mereka sedih ya, nggak akan dapat THR gitu ya. Tapi waktu itu yang saya lihatkan, akhirnya saya putuskan buka gitu ya, saya panggil semua karyawan yang mereka bergotong royong lah ya, yuk kita mulai lagi. Ya alhamdulillah itu ya saya bilang, supplier karena kita menjaga kepercayaan ya, saya minta tunda kan bayarnya, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Karena mereka percaya gitu kan. Dan salesman waktu itu saya bilang, ayo jual cash waktu itu di tahun 90-an itu saya kan jualnya produk salon ya, kayak obat keriting itu lagi in lah, kalau lagi bulan puasa itu orang keriting kelimbat gitu ya. Saya bilang sama salesman waktu itu, kamu jual cash 2 minggu alhamdulillah itu udah dapat uang. Yang pertama yang saya bayar adalah THR. Pertama saya bayar THR karyawan gitu, karena bagi saya ya saya ada gaji suami masih ada gitu ya. Tapi perusahaannya benar-benar saya pikirkan adalah untuk karyawan. Jadi di tengah pandemi ini juga ya, anak-anak saya juga mikirnya udah demikian. Kalau sebetulnya kami tidak memikirkan nasib 10.000 karyawan dan tidak memikirkan nasib orang-orang lain yang kita bantu, ya udahlah jual aja gitu ya. Udah banyak dari berapa tahun yang lalu udah banyak perusahaan asing yang mau beli. Harganya juga puluhan triliun gitu. Betulnya ya kalau kita hanya sekadar cari uang ya, udahlah jual aja tinggal goyang-goyang kaki gitu kan. Tapi ya itu kepedulian terhadap karyawan, peduli terhadap, bisa dibayangkan anak saya yang dokter itu sangat-sangat. Kita kan harus memantau itu tiap hari kondisi karyawan. Ya kan bagaimana ada yang dapat COVID enggak, gimana masuk rumah sakit segala macam. 10.000 orang. Tapi alhamdulillah ya dengan semangat itu semua selamat. Makanya kita sampai dikunjungi sama 3 menteri, Pak Luhut datang ke pabrik. Luar biasa, nggak ada yang kena satupun ya Bu ya? Oh ada yang kena, tapi maksudnya dari 10.000 itu ada yang kena COVID, ada tapi intinya aman gitulah. Nggak sampai perusahaan tutup gitu kan. Ya, karena yang kena itu umumnya bukan kena di perusahaan, kena di keluarga. Jadi terpapar dari keluarga sih. Kami tidak ada terpapar di perusahaan, nggak ada. Karena betul-betul jaga protokol kesehatan. Iya, jadi ini akhirnya jadi contoh perusahaan yang tetap jalan 100%. Jadi karyawannya juga nggak ada terpapar lagi kerja ya, tapi terpapar di rumah ada. Tapi kita urusin juga, walaupun mereka terpapar COVID karena di rumah, kita urusin juga. Tapi yang nggak banyak sih masuk rumah sakit, nggak banyak. Nah, jadi di pandemi ini kalau Paragon nggak termasuk yang harus mem-PHK karyawan ya Bu Nur ya? Nggak ada, kita nggak ada PHK. Malah kita masih nambah. Kita tahun 2021 ini kita nambah MT 185 orang. Oh luar biasa. Kita masih tetap buka lowongan kerja. Luar biasa, luar biasa. Jadi ternyata kata kuncinya apa yang membuat Ibu bisa bangkit kembali ternyata adalah kepedulian. Iya, itu kata kunci yang luar biasa ya. Dan kemudian kepedulian ini Ibu rumuskan di Paragon menjadi 4 pilar ya di CSR itu ya. Ada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan satu lagi apa tadi ya Bu ya? Lingkungan ya luar biasa. Saya dengar ya memang Paragon ini salah satu perusahaan yang punya kepedulian untuk merecycle kembali ya Bu ya? Ada beberapa banyak program ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Eka. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah akan menyampaikan langsung dengan Bu Nur? Ya, baik. Terima kasih Bu Nitata. Ya, Mbak, silakan. Ya, Bu Nur. Ya, salam Bu. Kembali ya Bu ya, Ibu sehat-sehat, keluarga. Ya, menarik sekali tadi paparan Ibu Nur ya. Dan tadi Bu Nur menyampaikan nih, sekarang saat ini anak-anak juga turut membangun ya Bu ya, meneruskan. Nah, karena kan bisnis ini untuk life cycle-nya itu
mungkin ada yang mengalami decline untuk bisnis keluarga. Nah, ini mau tahu nih Ibu sebagai ibu, sebagai apa di keluarga, berarti Ibu sebagai pendidik utama anak-anak, Bu. Nah, untuk meneruskan leadership kiat-kiat dari Bu Nur, bagaimana nih Bu untuk kita-kita yang muda-muda ya, Unitata ya. Sudah setengah bayar juga kita nih Bu Nur mau meniru kiat-kiat Bu Nur dalam mendidik anak-anak. Ya, terima kasih Bu Nur, terima kasih Unitata. Jadi saya mendidik anak saya sama dengan orang tua saya mendidik saya gitu kan. Jadi 5 nilai tadi sebetulnya itu juga saya dapatkan dari orang tua ya. Dari tua saya, dari ketuhanan, kepedulian, karena orang tua saya adalah ketua Muhammadiyah ya. Jadi mereka sangat, dan pedagang, dan mereka sangat peduli. Dan kemudian ibu saya itu orang tua tunggal dengan 8 anak, juga sering disampaikan kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi 5 itu saya dapatkan dari orang tua, dan 5 nilai pun juga saya tularkan ke anak-anak saya. Betul gitu. Jadi ya alhamdulillah anak saya itu udah terbentuklah karakter yang 5 tadi. Jadi saya terus terang waktu anak-anak sekolah gitu, saya itu juga nggak pernah dorong-dorong, mereka punya kesadaran sendiri ya. Jadi sebetulnya istilahnya pemimpin itu adalah mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Jadi hatinya dulu tuh. Jadi kita juga begitu. Makanya kita ketuhanan, kepedulian itu kan hati. Jadi hatinya anak-anak, kemudian juga hatinya karyawan, itu yang kita ini dulu. Kalau udah hatinya kena, itu semua kita satu hati berinovasi, biasanya kita gitu. Kemudian gimana tujuan kita? Tujuan kita hidup bermakna. Itu yang saya sampaikan juga sama. Saya ingat waktu anak saya protes ya waktu saya pergi kerja waktu itu ya. Ini untuk ibu-ibu juga ya. Saya kalau itu kerja, anak saya protes. Ngapain sih ibu kerja gitu kan? Ya saya bilang ya cari uang. Saya bilang mau uang dari bapak gak cukup gitu kan. Terus iya saya pikir juga. Tapi saya bilang lagi, kalau kita punya banyak uang, kita punya lebih, kita bisa bantu orang lain. Jadi saya bilang saya cari uang itu bukan ini, tapi adalah bagaimana kita membantu orang lain. Sehingga anak-anak juga cukup terima gitu ya. Jadi begitu juga saya waktu kecil juga orang tua sampai pagi udah pergi ke toko gitu ya, tapi kita tahu orang tua itu pergi adalah mencari nafkah, ya kan? Itu yang jadi kesadaran itu yang saya inikan gitu ya. Ya alhamdulillah perusahaan ini saya sekarang jadi komisaris ya, udah anak-anak. Jadi perusahaan ini tadi kan dilihat 2002, jadi perusahaan ini betul-betul dikembangkan sama generasi kedua gitu. Jadi saya istilahnya itu sebagai founder tuh hanya kayak nanam pohon itu, nanam akarnya gitu ya, tapi udah pohonnya rindang itu udah anak-anak. Dan kami juga menyadari bagaimana family business. Kita sampai belajar mengenai family business sampai satu keluarga 2018 kita belajar ke INSEAD Paris bagaimana suatu family. Ternyata juga di sana disampaikan perusahaan-perusahaan besar di dunia itu juga awalnya family business. Yang sustain adalah yang punya value. Jadi itu. Jadi kalau yang hanya sekadar cari uang ya udah uangnya dapat udah selesai gitu kan. Tapi yang punya value itu akan berkembang terus. Seperti itu sih. Ya alhamdulillah sekarang anak-anak sudah punya ini, kita lagi mempersiapkan lagi generasi ketiga gitu. Ya, kita 5 nilai aja. Sebetulnya 5 nilai itu sih yang kita tanamkan. Luar biasa. Bu Nur, sukses, salam sehat. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak Dewi ya. Jadi ternyata 5 value itu nggak hanya cocok untuk Paragon loh ibu-ibu dan bapak sekalian, juga bisa untuk di rumah tangga ya Bu Nur ya. Tadi istilah Bu Nur olah hati. Nah ini yang perlu juga tetap terus kita latih ya. Dekat pada pencipta, itu pilar pertamanya Bu Nur ya, Paragon ya Bu, ketuhanan, dan yang kedua adalah kepedulian. Nah baik, terima kasih jawabannya Bu Nur. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Uni Irda, apakah tadi masih hadir bersama kita? Tadi raise hand saya lihat. Uni Irda? Mungkin sambil menunggu Uni Irda, kita kasih kesempatan kepada Kak Ade. Silakan Kak Ade. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahagia hari ini bisa join Mbak Tata karena saya memang sering lost untuk acara-acara ini. Salut buat panitia untuk memilih Bu Nur untuk Polygon, menampilkan Polygon. Dari tadi saya mengikuti, luar biasa inspirasinya, sehingga menjadi pembelajaran yang sangat baik sekali Bu buat saya. Nah, untuk pertanyaan dari saya, Bu, waktu itu saya pernah teman saya diundang untuk kelas beauty class ya Bu ya. Terus saya ingin didaftarkan tapi terlambat. Terus saya teringat, ternyata saya juga sering hadir di acara-acara kelurahan, di acara-acara Ibu PKK, waktu itu tentang pendanaan fintech. Nah, saya melihat komunitas ibu-ibu PKK itu untuk melaunch atau menggrab market, untuk menggrab market suatu produk, itu sangat efektif dan efisien, Bu. Kenapa? Karena koordinator tingkat kelurahan itu bisa menggrab audiens yang sangat banyak, Bu, dan alhamdulillah kita melihat bahwa kelurahan itu sangat banyak di Jakarta dan di seluruh Indonesia gitu ya, Bu, tingkat kabupaten. Mudah-mudahan bisa diaktifkan atau dimasifkan kegiatan bekerja sama dengan PKK dalam hal beauty class itu, Bu, biar experience kali ya, Bu. Experience menggunakan produk-produk Wardah itu tersentuh di banyak orang gitu, Bu ya, sehingga tingkat menggunakan produk-produk Gasrey itu produk-produk Wardah itu bisa mendongkrak nilai penjualan di Wardah, Bu. Ya, baik. Karena saya waktu itu juga sangat antusias waktu hadir di kegiatan PKK tentang fintech, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Kak Ade, apa yang mau disampaikan mungkin atau ditanyakan? Yang ingin saya itu satu masukan dari saya, Bu, buat Wardah. Terus pertanyaan saya, Bu, gimana berapa lama, Bu, berapa lama untuk new product di launch oleh Paragon untuk produk untuk produk Wardah, berapa lama dilakukan, Bu, proses launching produk satu baru dalam sejak R&D, research R&D dan launch ya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu Nur. Terima kasih banyak, Bu Ade, atas sarannya. Nanti saya sampaikan ke tim. Sebetulnya beberapa sih kita kayaknya udah. Saya juga bisa bantu, Bu, untuk masuk ke kelurahan-kelurahan untuk promo gitu. Di mediatornya, Bu. Ya, boleh kasih. Kita kemarin itu kan ada kerjasama dengan kelurahan-kelurahan juga, itu membagi-bagi makanan yang untuk orang miskin itu ya. Nanti saya juga sekalian. Ya. Kemudian untuk produk baru ya, Bu Ade ya, itu berapa lama itu tergantung produknya, tergantung kesulitan dari formulanya gitu ya. Kalau misalnya untuk dekorat kalau untuk hanya varian-varian, maksudnya beda warna, itu sih cepat, bisa cuma berapa bulan. Tapi kalau base-nya beda, nah itu bisa setahun, bisa aja dari 2 tahun juga ada. Kalau kita mencari suatu base yang baru gitu ya. Jadi biasanya sih tingkat. Tapi sekarang R&D biasanya udah punya bank formula itu. Jadi kalau ada permintaan bisa lebih cepat lagi sih. Ininya. Mungkin sudah bisa menjawab ya. Bu, tambah satu lagi, Bu. Kak Ade udah cukup. Udah 2. Satu aja untuk ini. Maaf Mbak Tata, saya lagi karena saya di usia 53 tahun sekarang, saya nunggu produk anti aging dari Wardah, Bu. Udah ada, Bu. Udah ada ya. Udah ada itu Renew You ya, Renew Anti Aging. Itu udah ada, udah berapa tahun yang lalu, itu warnanya ungu ya packagingnya. Oke. Terima kasih, Bunda. Renew You namanya. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi ke ini Kristalur. Kristalur itu siap lagi. Wah, itu berarti tinggal di hunting, Kak. Udah ada. Ada. Ya, terima kasih Mbak Tata ya. Bisa dilihat di e-commerce ada sih, ada. Terima kasih. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Kak Ade. Kita sama-sama Mbak Tata. Lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini antusiasnya luar biasa nih, Bu Nur. Ini udah 11.30, tapi kita sesuai plotting waktu, insya Allah masih ada sampai 11.40 ya, Bu ya. Ini ada yang menanyakan gimana caranya jadi reseller, Bu. Ini pertanyaan dari Rika. Reseller ya. Nanti tolong itu aja. Nanti ada Mbak Nurul ya. Bisa Mbak Nurul di sini. Mbak Nurul tolong
nomor teleponnya Mbak Nurul, nanti biar Mbak Nurul yang oper nanti ke bagian itu. Karena saya juga enggak gitu. Pak Husan bisa bantu di pin Mbak Nurul, salam kenal Mbak Nurul. Nah, Ya. ini memang salah seorang yang berjasa juga menghubungkan kita ya, Bu Nur ya. Nanti biar Mbak Nur, nanti yang mau jadi apa? Mau jadi reseller bisa daftar ke Mbak Nurul, nanti disampaikan ke ininya. Iya, baik. Dan saya nggak tahu persis ininya, tapi udah ada timnya sih. Baik, Ya. baik. Ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Terima kasih jawabannya Bu Nur. Nanti kita akan coba follow up ke Mbak Nurul ya Bu ya, untuk reseller. Dari Khairunisa, ini mahasiswa IT ya, dari mahasiswa arsitektur, ingin bertanya seperti yang dilihat pada pemaparan sebelumnya, PT Paragon terus menghadirkan inovasi baru, mulai dari Wardah dan kemudian yang CAF seperti yang sekarang Ibu ya. Tantangan terbesarnya itu apa ya Bu? Setiap Ibu melaunching produk baru, setiap hari. Ya, untuk launching produk baru tentu butuh biaya ya, pasti ya. Dan kemudian kadang-kadang juga produk baru itu yang namanya untuk kosmetik ya, selera konsumen itu kadang-kadang susah kita tebak. Jadi belum tentu, nggak semua juga produk baru kami sukses ya. Tapi udah sudah biasanya udah benar-benar dikaji gitu ya. Tapi tambah lama sampai sekarang ya alhamdulillah sih sebagian besar sih sukses sekarang sih ininya. Jadi butuh support dulu lah, tapi makanya kami biasanya kan brandnya bertahap ya. Jadi ntar kakaknya mensupport adiknya, ntar datang lagi adik baru, datang lagi adik baru kayak gitu sih. Jadi makanya alhamdulillah sih sampai saat ini ya biasanya 1 tahun biasanya belum menguntungkan ya produk baru ya. Tapi kan disupport sama produk lama. Seperti itu sih. Ya. Jadi memang membutuhkan ini ya, Pak, tantangan terbesarnya pasti soal biaya ya Bu ya, investasi. Nah, ya, apalagi kalau sekarang kalau kita mau besar langsung gitu ya. Kan kalau besar. Jadi kalau saya sekarang saya bilang nggak usah lah besar langsung, bertahap. Kalau besar langsung berarti kita harus iklannya banyak. Ya. Belum tentu juga sukses gitu kan. Kemudian kita harus taruh di minimarket, ada listing fee, biaya besar. Tapi kita biasanya kalau launching, sekarang untungnya ada e-commerce ini. Kalau e-commerce jadi lebih murah biaya. Biasanya kita tes lewat e-commerce dulu. Baik. Launching produk baru lewat e-commerce dulu. Jadi kalau di e-commerce sudah lancar, berarti itu sepertinya produk sudah ini ya Bu, sudah diterima pasar ya Bu ya? Ya. Biaya lebih murah sih kalau awal. Yes, biaya lebih murah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Khairunisa pertanyaan jawaban dari Ibu Nur. Kita akan lanjutkan nih, ini orang penting juga di acara ini nih Bu. Ketua panitia kita nih, silahkan Bang Ripa. ini ikut koordinator Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya Bu, saya mau menanyakan sedikit Bu terkait nama perusahaan dan produk yang Ibu buat Ibu. Kira-kira ada nggak relate antara nilai histori dengan produk dan perusahaan yang Ibu buat gitu? Contoh kan PT Paragon. PT Paragon itu ada nilai historinya nggak sih Bu? Kenapa dinamakan PT Paragon? Gitu ya. Atau produk TAF, Wardah, kan itu kan pasti ada value-value-nya Bu ya? Arti dari semua produk itu gitu. Kira-kira ada historinya nggak dengan perjalanan bisnis yang Ibu buat saat ini? Kebetulan saya ini Bu, pengguna TAF Bu. Aduh, kasih. Udah kaf bro ya. Kaf bro. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kenapa namanya PT Paragon Technology Innovation ya? Jadi sebetulnya awalnya kita namanya PT Pusaka Tradisi Ibu. Ya, PT Pusaka Tradisi Ibu. Kemudian saya kan pernah supply ke multi level Sophie Martin perusahaan Prancis. Kan kalau ini kok kuno banget sih namanya gitu kan. Dia bilang udah, makanya kita cari. Nah, waktu PT Pusaka Tradisi Ibu itu singkatannya PTI gitu. Nah, kami mau ganti nama supaya lebih modern lah ya. Makanya itu ganti namanya di tahun 2011. Supaya PTI ya tetap P gitu. Kita carilah P-nya apa gitu. Kalau TI-nya udah gampang nih, teknologi innovation gitu ya. P-nya apa gitu. Itu kita survei ke
ke karyawan, akhirnya banyak terpilih Paragon. Kenapa Paragon? Paragon itu artinya ternyata itu suatu permata yang bagus sekali. Paragon itu. Kemudian ada lagi saya lupa kata-kata yang pokoknya itu suatu yang bagus gitu ya. Lebih bagus dari berlian gitulah itunya Paragon itu. Nah itu. Nah kemudian waktu Wardah gitu kan. Apa sih kenapa Wardah gitu kan? Itu kan sebetulnya ide itu Wardah itu dari tamu. Ya, makanya saya sering tuh harus banyak silaturahmi ya. Yang bawa dari pesantren Hidayatullah. Waktu itu kita bicara, saya kan udah brand untuk yang produk salon-salon ya. Kenapa sih Ibu nggak buat produk yang khusus Muslim gitu istilahnya? Kan belum ada. Kemudian juga untuk menjawab kebutuhan muslimah juga gitu kan. Nah, kenapa Wardah? Ya karena Muslim ya kita kiblatnya ke Arab lah ya. Ada 3 nama sih waktu itu, saya lupa 2 namanya lagi. Salah. Kemudian kita daftar ke kantor merek, yang diterima adalah Wardah. Wardah itu artinya apa? Bunga mawar. Jadi ya artinya bagus juga sih kayak gitu sih. Nah kemudian setelah Wardah kan udah lama tuh, kapan sih Wardah keluar produk pria gitu kan? Kan nggak mungkin Wardah ngeluarin produk pria juga. Wardah ada lipstick gitu. Benar udah ada 5 tahunan lah kita cari nama untuk produk pria. Nah ini saya lihat tuh di tengah pandemi tahun lalu, sebetulnya kita udah ada nama produk pria, tapi kita lihat-lihat lagi kayaknya kurang cocok, itu kita tunda gitu. Nah di tengah pandemi tahun lalu ada seorang MT baru digabung di kami itu berapa bulan lah intinya itu. Dia terinspirasi waktu habis salat Jumat. Ya mungkin dari surat Al-Kahfi kali ya. Jadi Kaf, kelihatannya oh ya Kaf keren nih gitu kan. Terus ya, kemudian didesainlah botolnya. Ini termasuk produk maksud saya yang langsung launching, langsung diterima sama konsumen. Kalau Wardah dulu kan saya awalnya itu kuno, berubah gitu ya. Tapi kalau Kaf ini benar-benar langsung jadi. Itu sih ininya. Jadi ya efek pandemi juga kali. Saya rasa itu udah kayak dari ilham gitu. Jadi langsung kuat ya brandnya ya Bu ya. Langsung kuat. Oh pada langsung disambut. Ini lumayan alhamdulillah sambutan konsumennya lumayan bagus. Luar biasa ya, dan itu terinspirasi karena hari Jumat memang disunahkan baca Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Iya. Habis salat Jumat dia menemukan Al-Kahf gitu. Kayak karena itu keren lagi. Iya baik, luar biasa sekali ya apa yang sudah kita diskusikan siang hari ini. Bagaimana masih adakah pertanyaan? Sepertinya sudah tuntas ini Bu Nur. Mudah-mudahan bisa menjawab dari sedikit tentu saja pertanyaan yang muncul di kepala kami semua ya Bu ya. Menyaksikan pertolongan Allah, keberkahan yang diberikan kepada PTI ya Bu ya. Jadi PTI ya. Awalnya pusaka tradisi Ibu, sekarang menjadi Paragon Technology Innovation. Baik, lebih keren ya, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di ujung sesi ini. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tentu kita memberikan penghargaan yang luar biasa kepada kesediaan Ibu Nur Hayati Sepakat untuk senantiasa sharing di sini. Mungkin nanti kami akan undang Ibu lagi untuk isu-isu yang itu ya Bu, bisa isu lingkungan, bisa isu kepedulian ya Bu ya. Banyak belajar dari Ibu bagaimana cara bisa peduli gitu ya. Mudah-mudahan sukses terus untuk Ibu dan Paragon terus berkembang menjadi maslahat bagi semesta insya Allah ya Bu. Terima kasih ya. Sharing siang hari ini kiranya menjadi amal jariah yang akan terus mengalir Bu pahalanya sampai nanti, yang mudah-mudahan akan mengantarkan Ibu Nur hingga ke surga tertinggi, surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan bahwa ide itu bisa datang dari siapa saja ternyata ya Bu Nur ya. Iya. Nah, jadi maka sambunglah silaturahim
Jadi kalau kata hadis, silaturahim itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, terbukti di Paragon. Iya, luar biasa. Kemudian yang membuat bangkit itu apa? Adalah kepedulian. Jadi semakin kita peduli, ternyata kita semakin bangkit. Kalau kita mikirin diri sendiri, ya benar ya, kan sudah kerja gitu ya. Hidup udah nyaman gitu, tapi kehidupan orang lain luar biasa yang membuat Bu Nur kemudian tidak berhenti ya, walaupun sudah jatuh luar biasa ya, kebakaran lah gitu ya Bu ya, semua aset habis, tapi karena kepedulian beliau terhadap para karyawan bisa bangkit kembali. Dan yang menarik dari Paragon adalah dua hal yang yang saya catat adalah core value. Ini saya sampai hafal core value-nya Bu Nur. Menariknya, jadi mudah-mudahan akan saya coba adopsi juga di rumah tangga ya Bu. Karena kita nggak bisa membahasakan. Nah, Paragon tuh sudah membahasakannya. Ketuhanan pasti ya, kedekatan dengan Tuhan, bahwa segalanya adalah pertolongan Allah ya Bu Nur ya. Ketuhanan, kemudian kepedulian, yang ketiga adalah rendah hati. Aduh, ini memang syarat-syarat surga semua ya Bu ya. Jadi orang yang sombong nggak bakal masuk surga. Nah, jadi dimasukkan ke core value, jangan sombong. Walaupun sudah jadi market leader, tetap rendah hati gitu ya Bu Nur ya. Karena kita selalu bisa belajar dari orang lain, dari manapun, dari siapapun bisa mendapatkan ide. Yang keempat adalah ketangguhan, dan yang kelima adalah inovasi. Itu adalah 5 core value. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita pada siang hari ini. Dan marketing mix yang tadinya 4P, product, price, place, promotion. Kalau di Paragon 4 tambah 1P. Yang satunya adalah pertolongan Allah, itu mandatori ya Bu ya. Sesuatu yang kontribusinya lebih besar dari 4P lainnya. Demikian yang bisa saya simpulkan. Bu Nur Hayati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sama-sama. Ibu, iya terima kasih banyak. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Para hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah sesi webinar kita pada siang hari ini. Saya Marnarita mohon maaf sekiranya ada yang kurang pada saat memandu acara diskusi kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Kiki. Oke, baik. Terima kasih Uni Tata. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa, yang memberikan sharing pengalamannya dan begitu strategisnya Paragon yang bisa berkembang dan juga tetap bertahan di masa pandemi ini. Sangat luar biasa sekali, Ibu. Kita sungguh mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semua yang sudah hadir kita dapat mengaplikasikan beberapa strategi yang dimiliki oleh Paragon untuk bisnis kita ke depannya. Nah, baik, kalau begitu, dari tadi juga kita melihat sangat besar sekali antusias dari para hadirin ini untuk bertanya ya. Kalau begitu, sebelum nanti kita umumkan siapa peserta yang akan mendapatkan souvenir yang menarik, mari kita persilahkan dulu kepada panitia, ketua panitia kita, Muhammad Rifa Aldian, untuk menyerahkan plakat dan juga e-sertifikat kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Nur Hayati. Kepada Muhammad Rifa Aldian, kami persilahkan. Mohon maaf, mungkin suara Kiki bisa di-clear-kan, Ki? Baik, sekarang sudah jelas, Umi? Masih itu ya, masih kurang clear ya? Oke, memang sorry nih, aku lagi tidak di ruangan nih. Oh, baik. Jadi untuk penyerahan plakat, sekiranya Bapak Daru juga masih hadir, kami mohon berkenan untuk Bapak Daru penyerahannya. Oke, baik Bapak Daru, kalau gitu kami persilakan Bapak Daru menyerahkan plakat kepada Ibu Nur. Jadi prosesinya kami tadi sudah mengirimkan Bu Nur plakat fisiknya, mudah-mudahan sudah Ibu terima. Mungkin itu hanya mewakili hati kami yang tulus dan penuh sukacita atas kemurahan hati Ibu bersedia berkenan untuk bergabung di sini. Mungkin kalau Pak Daru masih hadir, mohon dibantu Pak Husen untuk bisa dipin bersama. Sudah live. Oh, sudah live. Berarti kalau Pak Akos mungkin sudah ke masjid juga ya? Sudah belum. Nah, ini ada Pak Akos. Nah, baik. Dan kemudian mohon dibantu dipin itu foto ininya. Udah ada ya Pak Husen ya? Foto plakat.
Nah, ini dibantu Mbak Dewi. Iya. Bisa di slideshow Mbak Dewi. Nah, ini Bu. Jadi kalau di masa pandemi ini kita nyerahin plakat kayak gini ya Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Silakan dikembalikan kepada Kiki. Ya, baik. Oke, baik Ibu. Kalau gitu kami foto terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin Pak Akos ada yang ingin disampaikan Pak Akos dalam penyerahan plakat ini Pak. Ya, Bu Nur Hayati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peluangan waktu Ibu yang sudah memberikan banyak sekali sharing tentang pengalaman membangun bisnis di Wardah ini. Jadi sebagai ya memang tidak terlalu plakat yang kita berikan, tapi ini sebagai rasa terima kasih kami kepada Ibu yang mudah-mudahan bisa dikenang acara ini. Terima kasih Ibu. Benar ya. Ya, sama-sama Pak Akos. Terima kasih ya, banyak. Terima kasih. Atas ininya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Makasih Bu. Baik, berarti sudah diterima ya Ibu ya, sudah berakhir acara serah terima plakat. Ya. Sudah diserahkan oleh Pak Akos dan insya Allah sudah diterima juga oleh Bu Nur Hayati. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Husen. Selanjutnya mungkin penyerahan e-sertifikat, silahkan. Baru yang dipin adalah Rifa dan siapa yang menerima peserta yang beruntung pada siang hari ini? Tadi e-sertifikatnya sudah kelihatan ya? Udah tadi sih. Kasih banyak ya. Iya, baik. Baik Kiki, silakan kita lanjutkan mungkin untuk sesi foto kembali sebelum Ibu Nur Hayati berkenan meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima kasih Ibu Tata. Oke, Bapak Ibu, panitia, apakah kita mau mengumumkan siapa peserta yang akan mendapatkan souvenir atau kita langsung foto bersama dulu? Foto bersama dulu biar Ibu Nur berkenan bisa duluan pamit, begitu Kiki? Oke, baik. Oke, baik kalau gitu. Mari kita foto bersama terlebih dahulu karena kita sudah semangat dari pagi ini untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa dari Ibu Nur. Mari kita kepalkan tangan, lalu kita senyum. Oke, Bapak Ibu kalau sudah siap, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Kak Gisma tentunya yang sudah menyelenggarakan webinar ini, yang memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga kepada Ketua Kaprodi kita, Bapak Dr. Agung Wahyu Andaru, dan juga Wakil Dekan Kemahasiswaan kita, Bapak Dr. Indra Pahala. Oke, baik Bapak Ibu semua, para hadirin. Sepertinya ini format dengan format galeri. Pak Husen, bisa dibantu format galeri Pak, foto bersamanya. Soalnya tadi yang dipin ya. Apa beda di layarnya? Sudah saya screenshot nih. Siap. Pakai background galeri. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara Kagisma yang lainnya. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan undur diri dulu sayang. Oke. Kan door prize-nya belum. Kita Bu Nur Hayati berkembang. Saya undur diri ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mbak Nurul, terima kasih. Sukses selalu Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu, izin live ya Ibu. Baik, baik Ibu. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih. Nah, kita bisa umumkan nih Pak Kiki. Aduh, nanti lupa lagi tuh amanah dari sponsor. Silakan Kiki. Oke, Kak, ini langsung di share screen aja pemenang-pemenangnya atau gimana nih? Ya bikin deg-degan dulu Ki. Pemenang door prize adalah, nah ini mereka akan mendapatkan apa Ki? Untuk kalau itu kayaknya panitia deh yang lebih tahu door prize-nya apa nih buat peserta. Nah, ayo panitia bikin penasaran peserta.
Apa sih Kita door mungkin prize bisa kita? minta tolong undang Eka ke sini ya. Eka. Ayo, Bu Luar Bu biasa. Eka. Ini aktor yang bermain di belakang kamera luar biasa ya, punya bayi, tapi demi realisasinya acara ini Eka luar biasa ya. Pokoknya Assalamualaikum. terima kasih Eka. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi Eka, wabarakatuh. luar biasa sekali. Ya. Ini peserta udah deg-degan loh, siapa ya? Aku bukan ya, aku bukan ya. Ini hadiahnya pergi haji ya? Pergi haji dengan ONH sendiri. Silakan Hadiah. Eka. Ya. Ya, alhamdulillah dari kita ada door prize itu untuk 5 peserta OVO voucher OVO sebesar Rp100.000 dan 1 keping logam mulia mini gold 0,1 gram. Baik, ini gimana cara belinya, Eka? Beli di Eka Gold. Iya dong. Oke, silakan. Ya, Kita putuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan, yang beruntung untuk mendapatkan apa namanya door prize kita pada siang hari ini. Nah, ini sponsornya kelihatan nih. Tolong dipin sponsor door prize kita, Pak Husen. Terima kasih ya kami ucapkan kepada bro kami yang sepertinya ini lagi training ya, tapi tetap monitor ya. Makasih Mas Bro. Sukses ya. Oh, teman satu angkatan. Halo Mas Rey, apa kabar? Dia lagi training. Baru selesai ngajar. Alhamdulillah. Nah, Renal nih, bisa tadi monitor acara nggak? Siapa yang beruntung untuk mendapatkan door prize? Saya baru masuk jam 11.40, Un. Selesai ngajar. Jadi nggak merhatiin. Baik. Berarti kita berikan kesempatan yang mungkin satu dari Pak Akos memilih peserta terbaik, bukan peserta terbaik ya, peserta beruntung pada sesi kita siang hari ini. Kemudian dari Pak Heri, karena Pak Heri adalah pembina kita di Kagisma ya. Mohon Pak, ada satu yang Bapak munculkan sebagai peserta yang beruntung. Terus juga dari Renal yang memberikan sponsor nih. Tolong pilih satu ya Rea, dari peserta yang beruntung ya, bebas aja, itu kan ada namanya ya di bawah ya. Kalau misalnya kita pilih dari penanya juga boleh, penanya mana yang tadi kira-kira pertanyaannya menarik hati Bapak Ibu semua ya. Jadi sudah ada berapa juri ini untuk memilih, dan Eka sendiri tuh pilih satu ya Eka ya. Tapi kalau jadi juri nggak kepilih ya Kak? Data. Iya Pak. Ya, Gimana kalau Pak? dari saya kriteria yang pertama itu adalah peserta yang mengajukan pertanyaan pertama. Siap. Dan itu adalah siapa tadi ya? Itu adalah Terima kasih Pak Akos dukungannya. Ayu ya. Hah? Mbak Ayu ya? Kalau gitu Ayu yang mengasih yang menjadi penanya pertama. Oke. Ya, selamat ya, Mbak Ayu. Selamat Ayu. Berarti sudah ada satu penerima door prize. Yeay. Makasih Pak Akos. Sama-sama. Selamat Terima ya. kasih pemilihannya Pak Akos. Selamat Ayu. Nah, kemudian siapa selanjutnya? Iya, dipilihkan peserta yang beruntung oleh Pak Heri. Silakan Pak Heri, siapa Pak Heri? Saya tadi untuk yang mahasiswa penanya tadi siapa tuh? Oh, yang dari IT ya Pak ya? Iya. Baik, ini masih ada di sini Ulfa, Paramita Ulfa, Khairunisa masih adakah bersama kita? Mahasiswa arsitektur IT. Apa sudah live ya? Masih Khairunisa Paramita Ulfa. Oke, selamat. Selamat ya. Paramita. Makasih Bu. Mana orangnya di Selanjutnya. Pak Husen, mohon bantuan untuk Makasih Bu. On cam. Elvira ya, Nisa ya. Kami Terima kasih kehadirannya. Oke, sudah dipin. Kemudian Dari ketiga ya. Renal mungkin bisa membantu untuk satu peserta yang beruntung, Re. Kalau saya itu aja, Un. Yang mana? Yang rela hari ini meninggalkan tugasnya untuk ngikutin webinar. Yeay, siapa itu? Banyak deh, Re. Banyak ya? Banyak, Pak Rey. Saya juga tugas saya jemput anak, saya rela tinggalin. Ini aja kasih apa namanya? tebak-tebakan aja, Bang Rey. Kasih kuis. Gini aja, kita hitung sampai 3, ya. chat ke Mbak Eka.
Ya, kita hitung sampai 3, chat ke Mbak Eka. Yang pertama kali masuk ke chat Mbak Eka berarti dia menang. Dia menang. Oke, ayo. Saya ngitung ya, saya ngitung ya. Tapi ada yang dari luar kan nggak ada nomor saya, Pare. Kasihan itu yang chat via Zoom. Chat Zoom. Oh, via Zoom. Oke, siap. Chat via Zoom privat. Ayo dicari dulu gitu ya. Nah, dicari dulu akunnya Mbak Eka. Ya. Lalu di setting direct gitu ya. Oke, nanti saya hitung sampai 3 langsung chat ke Mbak Eka ya. Saya yang gitu. harus di komen apa? Oh, saya gitu ya. Aja. Yang harus saya di gitu. skip. Oke. Aku Nah, udah kita hitung ya. tuh. Kita hitung. Saya. 1. Oke, 1, 2, 3. 2, Ayo 3. silakan di chat. Oke. Siapa yang paling cepat? Paling Ini cepat ada panitianya juga Stanley. semangat. Stanley. Ada Stanley. Oke, Selamat untuk Mas Stanley. Mas Stanley. Oke, sudah ada 3 pemenang ya berarti. Sudah ada 3 pemenang. Terima kasih ya, Mas Renal. Terima kasih, Mas Semakin Renal. berkah untuk BMD ya. Amin. Itu kalau tadi Paragon dalam beberapa bulan 40 T-nya kembali, ini luar biasa nih, akan menjadi berlipat ganda juga nih dari Bro Re. Baik, Itu ya. Itu Paragon sebenarnya customer saya tuh. Oh gitu ya. Makanya kan kemarin bilangnya Renal yang jadi moderator. Aduh. Itu nama perusahaan saya terdaftar di vendor mereka tuh di By System. Oh, luar biasa. Baik. Untuk selanjutnya berarti Eka, pilihkah satu peserta beruntung pada pagi hari ini? Siang ya, udah siang. Bu Eka. Kita semangatnya masih semangat pagi nih, Kak. Mungkin lebih ke ini kali ya, Un. Lebih aku lihat dari chatnya Mbak Dewi tuh pakai pertanyaan aja kali. Un. Boleh. Pertanyaannya boleh kasih pertanyaan nggak, Mbak Eka? Iya, boleh. Ya, pertanyaannya itu apa ya? Motonya Paragon itu apa gitu loh? Yang 4P plus iya. 4P plus 1. Ayo. Siapa yang mau menjawab? 4P Pak. Ya, diserahkan ke audiens yang lain nih. Di sini banyak ada dari universitas lain juga ya. Silakan dijawab. Silahkan raise hand adik-adik atau rekan-rekan semua. Atau juga bisa ditulis di kolom chat. Ya. Ada Mbak Ade raise hand. Silakan Mbak Ade. Ya, kepedulian mungkin. Anda belum beruntung. Tetot. 4P tambah 1. Ada lain yang mau mencoba menjawab? Saya izin jawab, Bu. Ya, silakan. Ini siapa? Wahyu, Bu. Ya, silakan. Jadi yang 4P itu pertama produk, promotion, price, placement, dan yang satu lagi itu pertolongan Allah. Luar biasa. Place ya aja ya, place boleh. Mantap. Siapa tadi yang jawab? Wahyu ya. Iya, Bu. Baik, berarti udah 4 ya. Mungkin satu juga dipilihkan oleh Pak Husen, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Silakan Pak Husen. Atau Mbak Dewi aja, Mbak. Ya, boleh. Kasih pertanyaan lagi ya, Uni ya. Siap-siap ya. Mudah banget pertanyaannya. Usia Wardah ya di tahun 2021 ini menginjak usia ke berapa tahun? Boleh ikut jawab Mbak Dewi. Boleh jawab Eka. 37. 37 tahun depan ya. 36 tahun. Jadi dapat nggak? Gimana Mbak Dewi kan jurinya? Yang ini deh boleh kan? Mungkin kita kasih apresiasi ke peserta kampus lain kali ya, ada nggak yang baik ya? Iya boleh, silakan. Siapa ya? Oke, tadi kan Uni menyebutkan pertanyaannya ganti boleh ya Mbak Eka ya? Iya silakan. Nah tadi ada 5 value nih yang tadi disebutkan oleh Unitata ya sebagai kesimpulan. Nah, sebutkan 3 saja dari 5 value itu. Nah, ayo semua yang bisa menjawab.
Tadi Saya Uni izin Tata menjawab, Bu. udah kasih kisi-kisi ya Uni ya. Ya, masih ada 40 orang nih. Siapa yang akan mendapatkan door prize dari acara kita? Ayo, Ya, boleh di chat, boleh raise hand, silakan. Saya bantu jawab ya. Bapak Ibu. 1. Ketuhanan, kedekatan dengan Allah. 2. Kepedulian. 3. Rendah hati. 4. Ketangguhan. 5. Inovasi. Yeay. Nggak ada nyimak ya dari awal sampai Nyimak dan akhir. mencatat nih. Iya, nggak apa-apa. Tadi juga Eka dapat aja ya. Usianya memang kan sudah 36 dan menginjak 37. Jadi memang berarti betul. Jadi udah 5 ya. Udah 5 keluar ya, Kiki ya. Ya, sudah. Sudah 5. Sudah 5. Oke. Kita mau foto dulu dengan 5 peserta kita yang mendapatkan souvenir atau bagaimana? Yang satu lagi belum? Satu yang logam mulia ya, Uni. Yang logam mulia. Oke. Ini luar biasa banget ya. Yang logam mulia Uni yang mau kasih pertanyaan ya. Silakan Uni. Silakan. Ada coba ada 2 hal penting saja yang sering diulang-ulang oleh Ibu Nur yang menjadi tips kenapa Wardah bisa bertahan dan bisa sustain. Wah, gampang banget tuh Uni ya. Dua aja. Kalau yang tadi ngikutin dari awal pasti tahu jawaban. Pasti tahu jawabannya. Mana ini logam mulia loh. Logam mulia loh. Emas lagi naik ya Uni ya harganya. Luar Semangatnya biasa. harus 100% nih. Nah, mau menjawab. Siapa yang ingin jawab? Kayaknya Bu Ayu deh. Bu Ayu mau jawab deh. Bukan, saya udah punya emas di rumah. Masnya lebih berat ya Bu Ayu ya. Lebih berat mas saya. Lagi kepada peserta lainnya silakan. Mungkin saya Anissa, Maulidia. Dikasih clue Uni, dikasih clue hurufnya mungkin. Ya boleh dong Uni kasih bocoran kayaknya. Kasih bocoran. Jadi ada 2 hal. Satu soal ide. Tadi apa ide? Bahwa ide titik. Ya, ayo. Siapa Ide bisa datang dari Ilma. mana saja. Ilma Yusmiati, silakan Ilma. Saya izin jawab, Bu. Ya. Tadi ide itu bisa didapat dari siapa saja, yaitu dengan silaturahmi. Kalau yang kedua, kepedulian terhadap orang lain. Itu bisa membangkitkan. Yeay, luar biasa. Ilma on cam dong Ilma. Salam Kenalan. Kenalan dengan panitia Ilma. Selamat ya. Ini para peserta yang mendapatkan souvenir, boleh nggak kita open kamera dulu berfoto nih? Ya. Untuk diabadikan ya Mbak. Silakan. Bisa dipin mungkin sama panitia. Stanley, Pak Wahyu, silakan. Nanti hubungi kemana Mbak Ika? Nanti panitia langsung akan menghubungi para peserta yang mendapatkan souvenir. Nah, Bapak Ibu, kita reminder kembali ya untuk link absensinya itu sudah kita kirimkan di chat room Zoom. Ayo boleh dicek dulu udah ngisi atau belum, karena itu salah satu alat sebagai kita menghubungi peserta gitu untuk memberikan souvenir ini. Silakan Dan Bapak sertifikat juga ya Mbak Kika. Iya, dapat sertifikat juga, betul. Nanti dikirimkan oleh panitia. Silakan Bapak Ibu. Ini para pemenang kok belum open kamera ya. Sayang sekali nih. Nggak mau diabadikan sepertinya ini. Hanya ada 3 orang nih. Mbak Ade, Mbak Eka, Mbak Ilma, Mbak Ayu, udah. Satu lagi siapa ya tadi ya? Iya, Mbak Siti Nurhaizah. Ya, sudah semua sepertinya sudah open cam, Mbak. Ya, oke, baik. Bisa kita bantu bantu pin gitu. Yes. Ya, dari co-host mungkin bisa bantu. Oke, 2 lagi. Sebentar. 1 lagi. Bu Ayu ya. Bu Ayu sudah, Bu Paramita sudah, Bu Ade sudah, Pak Stanley sudah, Pak Wahyu sudah, Bu Ilma. Oke, Bu Ilma. Oke, sudah semua. Ini harus wajah yang ceria dan semangat dong. Mau difoto dan dapat hadiah. Oh,
Kok di layar aku cuma 3 sih, Kiki? Kiki, di layar aku cuma 3. Udah 6 ya? 6. Oh ya udah. Oke, kita foto dulu ya. Ayo para pemenang semangat, berikan senyum terbaik. Kiss yang lebar. Kita foto 1, 2, 3. Angkat tangannya dong. Oh ya Kak Gisma, Kak Gisma. Salam Kak Gisma. Salam Kak Gisma. Terima kasih kepada 6 orang pemenang. Oke, kalau gitu sudah bisa kita close? Ya. Terima kasih banyak kepada hadirin semua yang sudah standby dan juga mengikuti webinar kita. Kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja kami lakukan. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tentunya selamat beraktivitas kembali. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun Kak Gisma. On cam dong, foto dong. Ayo, foto dulu. Foto dulu. Panitianya mana ini? Panitia yang udah bekerja keras di tengah-tengah Asari. Terima kasih panitia. Baru ngelihat Mas Bravo Ari. panitia, hebat sekali. Ya, Made. Ade. Ini kalau nggak kayak gini nggak ada silaturahmi juga nih. Itu nanti rencananya Pak Akos mau jalan pagi tuh. Hah? Ya Pak Akos, silaturahminya. Ya, ke Iya, ini, biar dapat ini. ke Gunung Pangrango. Keren. Oke. Kapan Uni kita ketemuan nih? Ayo. Ini coba on cam dong. Mau Bareng. Bapak Ibu semua yang masih hadir, coba bisa on cam. Saya pamit ya Un ya. Makasih banyak. Makasih ya, Re. Bro, hadiahnya terima Thank you. kasih. Makasih, Ya, Bro. Tata. Nggak nyampe nih hadiahnya ke sini, Bro. Sari, kenapa Saya pamit ya. statusnya Kubang Ya, nggak Makasih ngajak-ngajak Bro, nih? sehat selalu. Istirahat dulu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita foto pakai tadi yang Apa yuk? Nggak salah kenal. ya, pakai tangan gini nih bagus. Status rumah itu Kubang tapi nggak Siapa yang- diajak. Bukannya Status diajak, WhatsApp di grup Kubang kan tapi ada. nggak ngajak-ngajak. Ada di grup, orang nggak datang. Iya. Kan ada di grup. Aja. Ini kan nggak ada di grup masa sih? Iya, ada. Lu nggak nyimak kali. Oh iya kali. Siapa yang motoin? Oke ya, 1 tangan ini ya. Kiri Kanan. Kanan. Aku balik ya Mbak. Oke. Kanan ya. 1 Merdeka. 1, 2, 3. Cakep. Oke deh. Terima kasih Uni semua. Terima kasih ya semua ya. Salam sehat semuanya. Kak Gisma. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin ya, wabarakatuh. Ref. Ya. Makasih ya, Bu Tata, Pak Robi. Semuanya. Terima kasih panitia, panitianya hebat banget. Barakallah ya panitia. Buat panitia nih. Luar biasa panitia. Tata hebat, Dewi hebat, semua hebat. Ya, Kak Gisma hebat, Kak Gisma hebat. Kak Gisma nih. Uni Tata keren di Padang masih bisa ngeren acara. Masya Allah, serius Itu Tata sama-sama, hebat. sama-sama. Makasih ya. Ya, dadah. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.